Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Apakah semua sudah siap untuk ibadah? Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, harus mandi. Kalau belum mandi, pergi mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun yang bersih. Oke? Yang kedua, pakai pakaian yang rapi karena kita mau beribadah sama Tuhan. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan baik. Duduk yang manis, jangan bermain-main, main HP atau main permainan yang lain. Jangan sambil makan atau minum, atau jangan tidur-tiduran, lari-lari saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, siapkan Alkitab untuk baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu baca Alkitab, bisa dengar saja. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak tertawa-tertawa. Lanjut yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di amplop yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan dulu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu seperti biasa, baru uang persembahan tersebut dikasih ke kakak pengasuh. Nah, kalau semua sudah kita lakukan bersama, mari kita beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan sambil kita mau mempersiapkan hati untuk berdoa. Kita menyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu, Allah Bapa
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang istirahat malam. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus boleh membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong kami, biarlah hati kami tenang, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kami boleh mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik sekarang semuanya silahkan berdiri lagi. Kakak mau tanya semua, siapa di sini yang merasa happy atau merasa senang hari ini? Kalau kakak hari ini sangat senang, kenapa? Ya, karena kakak hari ini bisa bangun dalam keadaan yang sehat, lalu bisa kembali ke gereja, bahkan hari ini bisa melayani adik-adik sekolah minggu. Begitu. Jadi kakak merasa hari ini senang atas apa yang Tuhan berikan. Adik-adik juga harusnya senang karena hari ini bisa bangun dalam keadaan sehat, atau bisa lihat papa mamanya, bisa lihat saudara-saudaranya semua dalam keadaan sehat. Kita mau berdiri dan menyanyi Happy Ya 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 sambil bertepuk tangan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, siapa yang semakin cinta dengan Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Oke, terima kasih. Adik-adik, sekarang kalau kakak bilang ada sukacita, jawabnya ada. Lalu kakak bilang tangkap sukacitanya, adik-adik bilang begini, hap, masukkan dalam hatimu, ser, begitu ya. Oke, sekali lagi. Ada sukacita? Ada. Tangkap sukacitanya, hap, masukkan dalam hatimu, ser. Oke, sekali lagi. Ada sukacita? Ada. Tangkap sukacitanya, hap, masukkan dalam hatimu, ser. Oke, kakak berharap semuanya bersukacita ya. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, terima kasih adik-adik. Silahkan duduk kembali. Adik-adik kalau bersemangat memuji Tuhan, kakak percaya bahwa Tuhan juga bahagia melihat adik-adik semua. Ya, mari saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya duduk dengan rapi, duduk dengan tenang. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku dalam keadaan berdoa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Ya, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Akan kita di rumah semua, akan hati dan pikiran, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi di pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu kepadamu. Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir dalam setiap hati pikiran kami, menyertai dan mengurapi kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan, dan terlebih Tuhan kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pagi ini, kakak mengajak adik-adik untuk melihat satu video berikut ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air.
sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih ingat ya, 2 minggu lalu sekolah minggu bercerita tentang bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Ya, betul. Dan kita melanjutkan bagian firman Tuhan dari 2 minggu lalu ya, di kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27 ya. Ceritanya seperti yang ada dalam video yang kita sudah saksikan barusan. Ya adik-adik, bagaimana bangsa Israel setelah menyeberangi laut Teberau, mereka berjalan ke suatu tempat namanya padang gurun Syur. Betul, Vinta. Nah, padang gurun, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu padang gurun? Iya, padang gurun itu adik-adik, kalau kita jalan di padang gurun itu kita lihat di samping kanan, kita lihat di samping kiri, kita lihat ke belakang, ke depan, yang ada hanya pasir, ya. Jadi sangat gersang sekali pasti adik-adiknya, udaranya pasti panas, ya. Dan di padang gurun itu adik-adik jarang ditemukan mata air, ya, karena tempatnya itu hanya ada pasir, ya. Tuhan juga tidak ada di situ. Jadi bangsa Israel berjalan selama 3 hari lamanya di padang gurun, ya. Di sini disebutkan bahwa mereka tidak mendapat air selama 3 hari itu adik-adik. Jadi mereka mulai bersungut-sungut, ya, seperti yang video kita sudah lihat tadi. Mereka bilang kepada Musa, Musa, ini bagaimana tidak ada air? Kita mau bagaimana padang gurun ini, bagaimana hidup kita dan lain-lain sebagainya, ya adik-adik. Bangsa Israel mulai berkeluh kesah, bersungut-sungut, ya. Tetapi Tuhan tetap menyertai nggak adik-adik? Iya betul, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi bangsa Israel, ya. Dan tiba-tiba adik-adik bangsa Israel, salah satu dari mereka ada yang melihat sebuah mata air di padang gurun itu adik-adik, dan mereka sangat senang sekali. Mereka lari secepatnya untuk menghampiri tempat tersebut. Tetapi yang sudah ada dilihat, ternyata airnya rasanya apa nih adik? Pahit, betul. Ternyata tempat itu namanya Mara. Dinamakan Mara karena air di tempat itu rasanya pahit, ya jadi antara pahit. Nah, di situ adik-adik bangsa Israel mulai bersungut-sungut lagi, berkeluh kesah lagi kepada Musa. Musa, bagaimana? Apakah yang harus kita minum? Ada air tapi rasanya pahit, ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus menyatakan satu kali lagi tanda mujizat Tuhan. Ya, Tuhan meminta kepada Musa untuk mengambil sepotong ranting yang ada di dekat air itu. Tuhan minta Musa untuk mengambil dan melemparkan ke dalam air. Dan adik-adik tahu seketika air langsung berubah rasanya menjadi manis.
menangis ya, dan di situ mereka mulai memuji dan memuliakan Tuhan lagi. Saat mereka mulai memuliakan Tuhan, disitulah Tuhan meletakkan satu perintahnya lagi adik-adik. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik buka Alkitabnya, Keluaran 15 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. Bagi yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang masih belum, duduk manis dan dengarkannya firman Tuhan. Tuhan berfirman seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di situ Tuhan kasih suatu pernyataan lagi firman-Nya kepada orang bangsa Israel bahwa tidak usah takut ya, jika kita terus mendengarkan perintah Tuhan, kita terus menggunakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun dalam hidup kita adik-adik. Ya, di sini Tuhan menyatakan kuasanya satu kali lagi kepada bangsa Israel bahwa jangan takut, karena akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan kamu. Ya, seperti itu adik-adik. Dan terus mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di tempat yang namanya Elim. Ya, dan di ayat terakhir di situ. Mereka sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi adik-adik, setelah dari Mara mereka makan air yang berubah dari pahit ke manis. Mereka berjalan sampai di Elim. Di situ mereka menemukan 12 mata air adik-adik dan 70 pohon kurma. Wah, mereka sangat bersuka dan mereka memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Mereka berkemah di tempat itu dan mereka akan melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Nah adik-adik, pesannya adalah adik-adik, setelah bangsa Israel ya sudah Tuhan bebaskan dari penindasan bangsa Mesir, adik-adik kita tahu semua di sini bahwa bukan berarti perjalanan bangsa Israel itu lancar-lancar saja ya, tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan ya adik-adik. Kita bisa lihat di sini tadi mereka 3 hari lamanya di padang gurun yang panas dan gersang, tidak ada air. Bayangkan adik-adik, tidak minum 3 hari. Itu rasanya bagaimana ya adik-adik? Wah pasti setelah kali itu kita rasanya pasti kering sekali ya adik-adik. Nah, tapi apa yang Tuhan nyatakan? Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, itu bangsa Israel. Sama dengan kita adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Nah, oke adik-adik, sekarang kakak bertanya, kira-kira besok ini kita merayakan hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, pintar, wah semuanya bisa menjawab ya, bagus, benar sekali. Besok kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berarti artinya bangsa Indonesia sudah 75 tahun merdeka ya. Artinya merdeka apa sih Kak? Merdeka itu kan berarti sudah bebas ya dari penindasan oleh bangsa asing. Mirip ya ceritanya kayak Israel ya, sudah dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir, sama di Indonesia juga. Tapi pertanyaannya seperti tadi, apakah saat sudah mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, itu artinya hidup kita ke depan akan aman-aman aja, lancar-lancar aja, penuh dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, atau bagaimana adik-adik? Iya, tidak seperti itu ya adik-adik. Tuhan izinkan kesulitan, tantangan, cobaan itu tetap terjadi. Tujuannya untuk apa adik? Tujuannya bukan untuk menindas kita, dan tujuannya untuk agar kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kesulitan dan hambatan kita yang kita alami di dalam Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita mendapatkan kelegaan seperti bangsa Israel tadi. Mereka bisa minum air yang dari pahit berubah rasanya menjadi manis, mereka mendapat kelegaan dan mereka bisa memuji Tuhan. Kita pun juga demikian. Kalau ada masalah, kita datang kepada Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan penyertaan yang begitu luar biasa adik-adik.
Nah, adik-adik sama seperti yang dikatakan di Injil Yohanes. Adik-adik kakak minta ada dibuka ya sama-sama. Yang sudah bisa membaca, ayo. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-31 sampai 32. Sudah semua? Oke, kita baca sama-sama ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi apa artinya? Artinya kemerdekaan di sini adalah jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi artinya yang pertama sebagai dasar dari kita merdeka apa nih adik? Firman Tuhan, betul sekali ya. Jadi bukan berarti artinya merdeka, bebas. Sekarang saya sudah bebas, jadi saya mau apa saja terserah saya. Saya mau main, saya mau belajar, terserah saya. Aduh, saya malas belajar, saya mau main aja, kan saya sudah merdeka, bebas. Aduh, mamanya suruh-suruh saya terus, capek. Kan sudah merdeka, jadi harus bebas dong sesuai dengan apa yang kita mau. Apakah seperti itu merdeka? Iya, tentu bukan ya adik-adik. Merdeka sebenarnya sebagai orang percaya, yaitu seperti yang kita baca barusan, yaitu jikalau kita tetap di dalam firman Tuhan, maka dalam kebenaran itulah kita akan dimerdekakan. Kita akan mengalami sukacita yang sebenarnya daripada Tuhan adik-adik. Ya, kita anak-anak Tuhan dalam firman Tuhan, contohnya apa yuk? Oke, kakak kasih satu contoh. Contohnya adalah misalkan dalam firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Artinya kita harus menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kita harus bisa menjadi terang ya. Kita harus bisa menjadi teladan bagi orang sekitar kita. Baru itu namanya merdeka. Jadi bukan merdeka terus ya ini kan saya, jadi terserah saya dong mau ngapain. Kita sudah merdeka, tidak. Tapi bagaimana firman Tuhan yang kebenaran yang sejati ini yang menjadi dasar fondasi totalitas kehidupan kita dalam kemerdekaan itu. Ya adik-adik, jadi pertanyaan kakak Ayu sekarang, siapa yang sudah menjalankan firman Tuhan hari demi hari, saling mengasihi, ayo taat kepada orang tua, terus terus talenta ya. Jadi kita karena sudah merdeka, kita punya kesempatan untuk mengembangkan talenta kita ya, untuk kita berkontribusi lagi kepada bangsa dan negara kita. Kita ingin yang terbaik karena kita sudah merdeka, kita akan melakukannya di dalam Tuhan. Jadi kalau suatu saat kita sudah berhasil sukses adik-adik, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, jadi TNI, jadi guru, jadi apapun yang adik-adik inginkan, yang adik cita-citakan, kita tetap harus bangga itu di dalam Tuhan ya, supaya saat kita merdeka kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu tetap menjadi berkat ya, seperti itu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan adik-adik, kiranya firman Tuhan pagi ini terus senantiasa mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik. Kakak minta semua kita lipat tangan, kita akan berdoa untuk firman kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapak, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yang terus senantiasa menjaga kami. Bapak, kami percaya bahwa hidup kami ke depan Engkau sudah memegang dan Engkau sudah memiliki rencana yang indah Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam kemerdekaan yang sudah kami dapatkan di Tuhan, kami dapat lebih mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus menjadi dasar atas kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih malam surga, ini doa dan ucapan syukur kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, selamat pagi, salam merdeka.
Apa yang sudah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih khusus kita saling mengasihi, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang belajar, mendengar-dengar terhadap orang tua, dan terus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik, ya. Oke, saat ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, persembahan kalian boleh disimpan untuk nanti dibawa ke gereja. Boleh dikasih ke orang tua untuk dibawa dan akan diberikan kepada guru sekolah minggu untuk nanti akan digunakan untuk setiap pelayanan Tuhan, ya. Oke, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah hingga akhir. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih, lalu kemudian kakak akan tutup dalam doa penutup. Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami sama-sama boleh beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah